Hai hai hai, hello everyone. Di sini kita akan memperlihatkan hasil eksperimen kita loh. Iya, di sini kita juga akan memperlihatkan tata cara urutan pembuatan filtrasi kita. Iya, tapi sebelum itu ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nabila, di sini aku sebagai narasumber 1 dan videografer. Aku Novinda di sini sebagai narasumber 2 dan juga notulen. Dan aku Irvi di sini sebagai presentator dan juga editor. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama terkait filtrasi secara tradisional, yaitu kita mengenal bahan-bahan yang akan digunakan. Ada botol, ada pasir, ada arang, ada kerikil, ada kapas, tak lupa air kotor. Ini dia untuk susunannya, yaitu dari bawah ke atas. Yang pertama kapas, yang kedua arang, yang ketiga pasir, keempat kapas yang bagian atas sebelum kerikil, kemudian batu kerikil. Di sini semuanya memiliki kepentingannya masing-masing. Batu kerikil memisahkan partikel besar seperti dahan pohon atau daun pohon yang sudah membusuk. Kemudian kapas menyaring kotoran kasar yang tertinggal di permukaan. Untuk pasir menyaring partikel halus dan arang menyerap zat kimia yang bau dan menjernihkan air. Dan untuk kapas yang bagian akhir itu untuk memastikan tidak ada bahan penyaringan yang ikut keluar juga. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemrosesan filtrasi akan terjadi. Kalian bisa lihat dari air kotor yang sudah dituangkan perlahan turun, menyusut ke bawah melewati berbagai filtrasi, dan akhirnya dari air kotor keruh tadi bisa menjadi air yang bersih dan juga jernih. Mari beralih ke tahapan filtrasi kedua, yaitu filtrasi secara kimiawi. Oke, masuk tahapan pertama, yaitu kita mengenal bahan. Cukup 4 bahan saja, ada sendok, ada cup, betadine, dan juga vitamin. By the way, itu air yang berwarna merah keoranyan, itu air yang sudah dikasih betadine ya guys ya. Di sini air itu sebagai media utama untuk melihat perubahan. Sedangkan betadine di sini mengandung zat iodin yang akan kita gunakan untuk membuat air menjadi keruh. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya teman-teman. Kemudian untuk vitamin atau vitamin C di sini mengandung asam askorbat yang memiliki fungsi sangat penting dalam proses ini. Baik, itulah penjelasan terkait bahan-bahannya. Sekarang kita akan lanjut melihat proses filtrasi secara kimiawi. Ini tada, berhasil bersih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu dia tuh filtrasi secara kimiawinya. Super simpel sekali kan teman-teman? Jadi gini nih, ketika kita memasukkan vitamin C atau vitamin ke dalam air keruh betadine, terus kita mulai mengaduknya, disitulah terjadi apa yang kita maksud sebagai reaksi kimia. Di dalam gelas, vitamin C mengandung asam askorbat yang akan langsung bereaksi melawan partikel-partikel iodin dari betadine. Vitamin C ini sangat kuat. Ia berhasil merubah bentuk kimiawi zat iodin yang berwarna tadi menjadi zat baru yang tidak berwarna. Itulah mengapa air kembali jernih. Menarik sekali bukan teman-teman? Setelah ini kita akan mencoba bereksperimen dengan menukar metode filtrasinya, yaitu seperti kita menukar air tradisional yang kita filtrasikan secara tradisional, kita tukar, kita coba filtrasikan dengan cara kimiawi. Sedangkan air yang kotor secara kimiawi kita coba bersihkan menggunakan filtrasi secara tradisional. Oke, untuk yang pertama, mari kita lihat penukaran air filtrasi secara kimiawi difiltrasikan menggunakan metode filtrasi tradisional. Nah, ini dia, kita
mempersiapkan alat filtrasi secara tradisionalnya, juga air keruh dari hasil tetesan betadin. Yuk, mari langsung kita lihat saja bagaimana proses filtrasinya. Sekarang kita akan coba tahap yang airnya dibalik. Yang kimiawi kita coba filtrasi secara tradisional, yang tradisional kita coba filtrasi secara kimia. Mari kita lihat hasilnya. Karena ini masuk ke miskonsepsi ya teman-teman. Kita lihat. Bisa, kok bisa? Iya. Nah, itu dia nih teman-teman. Seperti yang kita lihat di video tadi, saringan tradisional ini sukses menjernihkan air keruh betadin menjadi air yang lebih jernih. Kuncinya ada pada kombinasi penyaringan fisik dan serapan kimia. Di situ, pasir dan kerikil bertugas menyaring kotoran fisik yang padat. Namun kalian bisa lihat kan, di dalam air itu tidak ada kotoran yang padat. Jadi, di sini itu yang jadi hero-nya adalah arang. Di sini, arang menggunakan teori absorpsi, penyerapan permukaan. Permukaan arang yang berpori-pori bekerja seperti magnet yang menangkap dan menempelkan zat warna betadin, sehingga yang terjadi air yang keluar di bawah menjadi lebih jernih. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan filtrasi secara kimiawi yang kita padukan dengan air keruh secara alamiah. Di sini kita hanya butuh sedikit bahan saja. Yaitu 1 tablet vitamin juga 1 cup berisi air keruh secara alamiah. Baik, mungkin kita langsung saja yuk kita melihat video eksperimennya. Apakah akan berhasil? Tidak. Kalau yang ini gagal. Tidak ya. Nah, itu dia teman-teman hasil eksperimennya. Ternyata tidak berhasil ya. Di sini warna air tetap sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, itu karena vitamin itu seperti penghapus khusus untuk zat-zat yang mengandung iodin. Sedangkan kotoran yang dihasilkan oleh alam seperti tanah, lumpur, daun yang busuk itu seperti tumpukan debu dan sampah fisik. Jadi untuk tipe air kotor seperti ini hanya cocok difiltrasikan secara tradisional atau dengan cara penyaringan fisik. Oke, mungkin itu saja video penjelasan tentang eksperimen penjernihan air secara tradisional dan juga kimiawi. Baik, sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi teman-teman.